Wa wada'na, kirain ente nggak hafal Al-Nasrah. Kami letakkan bebanmu, hai Muhammad. Hatta beban Nabi disebut. Jadi yang menanggung bebannya Nabi siapa? Allah. Jadi kalaupun kita ini jadi beban Nabi, itu langsung Allah ringankan. Jaminannya surat Alam Nasrah. Maka surat Alam Nasrah ini boleh disebut suratus syama'il, surat tentang fisiknya Nabi Muhammad SAW. Wa wada'na anka wizrak, terus yang kemudian meringankan, meluruskan, menegakkan punggungmu. Punggung Nabi disebut. Maka jangan heran ada orang mimpi ketemu Rasul dan lihat punggungnya, ada yang lihat dadanya. Kalau dalam ilmu takbir mimpi, orang yang melihat dada Nabi jadi ulama, melihat jidat Nabi jadi pemimpin. Orang lihat bahu Nabi, kiri kanan tangan kiri Nabi, kanan Nabi, misalnya dia akan jadi mungkin jadi tentara kah, jadi polisi kah, begitu. Jadi dulu disebutkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Musannaf, ketika Nabi SAW nurnya Allah cipta, lalu meneteslah nur-nur kita ini semua. Siapa yang menyaksikan kepalanya Nabi, dia jadi pemimpin. Jadi Prabowo itu dulu melihat kepalanya Rasulullah, nur kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Pak Polisi, Pak Tentara dulu melihat bahu Nabi atau tangan Nabi. Kalau aneh mungkin dulu lihat dadanya Nabi Muhammad SAW. Tapi di pengalaman rohani kita dikasih unjuk semuanya. Alhamdulillah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, alhamdulillah dikasih unjuk. Alhamdulillah Rabbil, persis seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, wa alaihi ya libasaini akhdarain, dan beliau memakaikan baju yang hijau. Hijaunya itu mirip seperti salah satu lembaga aswaja di Indonesia, mirip sekali ya. Tapi lebih tepat seperti kubahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, persis sama seperti itu ya. Ayat berikut, hafalannya bermasalah ini ya. Wa rafa'na, dan kami tinggikan, kami masyhurkan, kami viralkan sebutanmu, namamu, gelarmu, hai Muhammad SAW. Zikrak. Apa kata Sa'id bin Jubair dari gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ja'altu zikraka min dzikri. Allah berfirman seakan-akan salamnya apa? Hei Muhammad, aku jadikan menyebut namamu sama dengan menyebut namaku. Aku jadikan mengenang engkau sama dengan berzikir kepadaku. Aku jadikan, hai Muhammad, mengenalmu adalah pintu mengenal aku. Sallallahu alaihi. Kalau Nabi tidak lahir, kenal Allah enggak? Berarti lahirnya Nabi adalah asal muasal semua ketaatan kemarifatan. Betul enggak? Benar. Kalau gitu masih ragu nggak bikin maulid? Untungnya sejarah maulid itu tanggalnya diperdebatkan lebih dari 7 riwayat. Maka ente boleh buat kapan aja. Tidak hanya tanggal 12 Rabiul Awal, itu pilihan ulama tarikh supaya jadi patokan. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah 14 juzuk. Apa kata beliau? Ulama beda pendapat tentang kapan Nabi lahir, tapi sepakat tentang harinya, yaitu hari Senin. Tanggal tepatnya ada yang bilang Rajab, ada yang Sya'ban, 15 Sya'ban ya, nisfu Sya'ban, ada yang Ramadan, ada yang Muharram, ada yang menyebut Rabiul Awal. Rabiul Awal pun ada 2-3 riwayat. Tidak hanya menyebutkan tanggal 12, ada yang tanggal 9. Kawan kita yang ada ahli hisab, dia hitunglah itu hari Senin, tahun gajah, pasti tanggal 9. Versi ilmu hisab nih. Coba tanya orang Banten, itu ada pesantren hisab ya. Tanya sama mereka, kira-kira hari Senin tahun gajah, bulan itu, bulannya lebih tepat tanggal berapa? Insya Allah nggak jauh-jauh di tanggal 9, Pak. 9-12, antara itu. Baru kemudian ada satu riwayat menyebutkan Nabi lahir 12 Rabiul Awal, karena pas dengan wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lahir 12, wafat 12 Rabiul Awal Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi maulid itu sekalian haul baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nggak peringati haulnya? Nabi itu sudah dijamin. Kalau ulama belum meninggal, dijamin nggak husnul khotimah? Ini DKM pasti husnul khotimah nggak? Hah? Mudah-mudahan. Ini ente ahli sholawat husnul khotimah nggak? Udah pasti belum? Hah? Udah pasti belum husnul khotimah? Paling-paling meninggal main handphone. Bangun tidur cari handphone, ya. Bangun-bangun di alam barzakh nyari handphone, digemplang sama mungkar nangkir nanti, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya tidak hanya satu. Di Quran perhatikan, lebih dari 2000 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Muhammad, tidak hanya Ahmad, tidak hanya Mahmud. Nama sifat, nama gelar. Itu sebabnya ketika ada orang bertanya kepada ini, profesor yang nanya, profesor S1-nya katanya di Timur Tengah, S1-nya, S2, S3-nya mungkin di Jakarta mungkin. Ya. Apa kata dia? Rozi, aku ini udah cari di Quran, nama Muhammad kok cuma beberapa kali aja, 4 kali aja. Ahmad 1 aja. Sepertinya Quran ini lebih mementingkan nama Maryam, nama Isa, nama Musa, nama Israel. Ini orang udah profesor, udah doktor, tapi TOLOL jangan dibaca, Pak. Itu tidak boleh dibaca, hanya boleh dieja. Kalau dibaca tolong. Ya gimana gak tolong, orang katanya tamatan Timur Tengah, masa gak paham nama-nama Rasul SAW. Gak usah tinggi-tinggi ilmunya. Hadis Bukhari, hadis ini basic, kata Nabi, innali asma'a, aku punya nama banyak. Ana Muhammad, zahirku bernama Muhammad, lahir dikasih nama Muhammad. Itu nama Muhammad yang ngasih nama Abdullah atau siapa? Bapaknya yang ngasih atau siapa ngasih? Kakek. Kakeknya disuruh, siapa yang nyuruh? Ibunya disuruh, siapa yang nyuruh? Itu mereka semuanya mimpi. Nah, ini pentingnya ilmu mimpi, jangan sembarangan mimpi. Ente kan mimpi bahasa mulu. Ini mimpi bukan hilm minasyaitan, mimpi negatif dari syaitan. Kalau mimpi positif disebut ar-ru'ya, pandangan batin. Bermimpi Abdul Muttalib, bermimpi Sayyidah Aminah ibunda baginda sallallahu alaihi wasallam dari awal hamil sampai sebelum melahirkan. Semua mimpi menyebutkan datang Rasulullah, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Syis, Nabi-Nabi datang Jibril, datang Mikail. Itu ibu-ibu kalau lagi hamil paling mimpi artis ya, atau mimpi apa? Jangan mimpi suami tetangga. Ini Sayyidah Aminah mimpi yang datang bukan artis, bukan mbah-mbahnya, bukan tetangganya, bukan yang dia orang cinta, orang benci, yang datang dari langit. Karena Sayyidah Aminah ini bukan seorang nabi. Kalau mau dikasih kepadanya lebih banyak lewat alam bawah sadar. Kalau nabi bisa langsung dalam keadaan jaga. Apa kata Aminah? Aku didatangi nabi-nabi terdahulu dan mereka mengenalkan dia, aku Adam, aku sebut, dan mereka mengatakan, jika lahir anakmu fasammihi Muhammadah, sebutlah nama dia Muhammad. Berarti nama Nabi Muhammad itu nama buatan ibunya, bapaknya, kakeknya, atau nama dari Allah? Dari Allah. Innali asma'a, aku punya nama yang disebut Muhammad. Apalagi ana Ahmad. Ini hadis Bukhari ini. Akulah Ahmad. Apa arti Ahmad? Yang bisa bahasa Arab, Ahmad artinya apa? Terpuji. Terus beda sama Muhammad apa?
Bedanya ada alhamdulillah apa? Segala puji, mana kata segalanya? Alif lam ta'rif lil istighraq. Ya. Kalau Ahmad itu kata kerja apa kata benda? Apa isi tafdil? Ya, isi tafdil itu kata kerja apa kata benda? Kalau dia kata benda, isim tafdil, Ahmad orang yang paling terpuji. Kalau dia kata kerja, Ahmad artinya apa? Aku memuji. Kita memuji seseorang atau satu sosok, jika belum jumpa, belum kenal, pujiannya ngena atau tidak? Sudah pernah jumpa Allah belum? Terus ente muji siapa? Muji siapa kita? Kalau orang nahu sorof kan nyebut alhamdu alif lam ta'rif istighraq. Kalau ahli marifat alif lam ta'rif at-ta'rif bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdu segala puji, yaitu pujiannya Nabi Muhammad kepada Allah. Kenapa? Yang mengerti pujian, cara memuji kalau sudah kenal. Kalau sudah jumpa, sudah kenal, baru tahu cara memuji. Kalau belum kenal, belum jumpa, gimana cara mujinya? Betul? Adakah Bapak Ibu ini memuji seseorang yang tidak pernah ditemui, tidak kenal? Ada? Ada? Enggak sanggup kan? Enggak sanggup. Maka memuji Allah itu dimulai dari memuji Nabi Muhammad SAW. Paham? Allah itu Rahman Rahim. Bagaimana cara memuji Rahman Rahim? Bayangkan Rahman Rahimnya Rasulullah. Allah walillahil mathalil a'la. Bagi Allah masal al-a'la. Al-masal a'la itu nama Rasulullah SAW. Permisalan yang tinggi. Rasulullah memisalkan Rahman Rahimnya Allah. Kalau Rasulullah sayangnya begini, apa kata Nabi SAW? Allah itu arhamu bi ibadihi, lebih sayang kepada hamba daripada ibu sayang kepada anak. Maka sahabat nanya di Ibnu Majah itu, kalau ibu-ibu ini tega nggak anaknya dilempar ke neraka, ke api, disiksa? Tega? Enggak. Kalau Allah kepada hambanya, tega nggak nyiksa? Allah tega nggak nyiksa hamba? Ke hambanya. Kalau ke musuhnya mungkin. Musuhnya Allah siapa? Siapa musuhnya Allah? Masa nggak tahu musuhnya Allah? Ente ngaji tafsir nggak sih? Inna syaitana lakum aduwam, sesungguhnya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh nyata. Syaitan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia. Syayatinul jinni wal insi. Ada syaitan dari golongan jin, ada syaitan dari golongan manusia. Semoga yang hadir pagi ini, siang ini bukan syaitan. Ini kekasih-kekasih Allah. Karena ciri-ciri musuh Allah benci nama Muhammad. Jadi ente kalau rep-repan atau diganggu iblis, jin, setan, zikir la ilaha nggak mempan, baca Muhammad Rasulullah pasti mempan. Nggak mempan juga salawat ala Muhammad pasti kabur. Mau setan sehebat apa-apa kabur sama sallallahu ala Muhammad. Ada setan paling sakti, sebutin nama Muhammad SAW padanya, dia kabur. Karena makhluk yang paling dia takuti, dia kemudian segani itu nabimu, paling dibenci juga. Maka malam tadi ya, kita di mana kemarin tadi? Daerah mana tuh? Cimanggis. Saya menyampaikan kisah Sayyidina Umar, kalau jalan setan kabur nggak? Lebih sakti Nabi Muhammad atau Umar? Mana yang lebih sakti? Umar. Kira-kira kalau Nabi Muhammad ada, kalau sama Umar, setannya kabur, sama Nabi Muhammad setannya hancur.
Makanya Nabi masuk masjid, Nabi lihat ada setan, ditangkap gini doang, diikat. Setannya diikat. Itu setan yang nyesatin beberapa sahabat, diikat sama Nabi. Gampang sekali. Tapi Quran itu adalah nafas beliau. Di Quran Nabi Sulaiman, yang nama nurnya Nabi Sulaiman juga dari nur beliau, pernah berdoa, ya Allah berikan aku mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas ya kekuasaan itu diberikan kepada seorang setelahku, tolong berikan itu kepadaku. Salah satu kekuasaan diberikan ke Nabi Sulaiman adalah kerajaan jin, kerajaan syaitan. Habis diikat, Nabi lepasin. Begitu mudahnya Nabi nangkap setan. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, menaklukkan syaitan jin lebih mudah daripada menaklukkan syaitan berjenggot ini, berkumis, yang makannya makan nasi. Itu lebih ribet, Pak. Semoga yang hadir ini panas syaitannya redup, padam. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi, aneh lihat jam. Lalu beliau menyebut kata dirinya, ana Ahmad, akulah sang Ahmad, akulah yang paling tahu cara memuji Allah, baik dulu, sekarang ataupun nanti. Ketika semua para nabi bingung cara menyelamatkan umatnya, bahkan menyelamatkan dirinya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku pakailah doa tadi, kan tadi dikasih pilihan, doa mustajab kartu as kamu di dunia apa di akhirat. Nabi katakan, itu aku ambil untuk akhirat. Maka beliau melihat semua orang panik, beliau nggak tega. Melihat semua orang sengsara, beliau tidak tega. Itu anak-anaknya semua. Beliau ini istrinya disebut Ummahatul Mukminin, ibu orang beriman. Berarti beliau Abul Mukminin, bapaknya orang beriman. Ini semua yang hadir ini pasti bagian orang yang panik itu. Ya, antum semua bakal panik. Mungkin Anda juga termasuk panik. Tapi untungnya baca hadis ini, jadi insya Allah nggak panik. Semoga kita diingatkan Allah dengan hadis ini waktu ini terjadi. Kata beliau, lalu aku fa'ati ila Rabbi, aku datang kepada Allah, fa'asjud, lalu aku sujud. Di mana beliau sujud? Sujudnya langsung di puncaknya arsy. Langsung di mana? Karena itu tempat beliau waktu Mi'raj. Disebut maqam mahmudah, maqam mahmud. Maqam mahmud yang dipuja-puji, itu nama maqamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kata guru kita orang Mekah dulu, ini bukan Mekah Wahabiyah, ini Mekah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata guru kita dulu, Allahumma salli ala man ismuhu fil arsy mahmud wa fil ardi Muhammad wa fis samai Ahmad. Itu kata guru kita dulu. Semoga salawat tercurah kepada orang yang bernama di langit Ahmad, di aras Mahmud, di bumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang-orangnya sama juga. Nabi sujud karena Nabi pernah jumpa Allah. Nabi diilhamkan, diwahyukan lagi, tapi bukan wahyu syariat, wahyu ma'rifat, wahyu ta'rifat, wahyu menyebutkan nama-nama Allah untuk dipuji. Apa kata beliau? Fa'alhamani ya Rabbi bimahamidah. Aku diilhamkan, diwahyukan Allah pujian-pujian alladzi lam yuzkar min qabli, yang belum pernah disebut sebelumku. Jadi Nabi dikhususkan ilmu ma'rifat, wahyu khususiyah. Perhatikan, wahyu syariat sudah selesai. Wahyu syariat sudah selesai. Wahyu apa yang belum selesai? Wahyu ta'rifat. Wahyu taklifat, wahyu beban syariat sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini di haji wada sudah selesai kata Allah. Tapi wahyu apa yang belum selesai? Wahyu ilham ma'rifatullah. Dan ini dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad, Sunan Nasai menyebutkan hadis yang sama, bahwa Nabi masih mendapat wahyu, tapi bukan wahyu syariat. Di mana? Di padang mahsyar. Lalu beliau memuji Allah dengan nama-nama itu.
Maka beliau bernama Ahmad, orang yang paling pantas, paling tahu cara memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kita muji Allah, muji Rasul itu karena ada hajat, betul? Ente ada hajat, ente puji Allah, ente sholat 2 rakaat lalu selawat, karena ada hajat. Seandainya tidak hajat, nggak sholat 2 rakaat, nggak sholat hajat, nggak sholawat kepada baginda. Kita punya hajat, kita berselawat. Bukan karena kita mengenal Allah lalu kita memuji Allah sepantasnya. Kita kenal Rasulullah lalu kita sholawat sepantasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah berfirman, karena beliau memanggil nama Allah dengan nama yang spesial. Ya, ini ilustrasi sebagai penutup. Saya pernah sampaikan itu di tempat lain. Waktu di Batam, Pak, saya punya teman dekat sekali waktu kita dulu masih akhi-akhian, ya. Atau akhi-akhi nggak? Celana masih jingkrang, Pak. Ya, jenggot, masya Allah. Melihat orang begini, cari bid'ah, cari sunnah. Dulu begitu kita. Dulu nama kecil saya Ari, bukan Arazi. Arazi itu nama KTP. Nama kecil saya Ari. Bukan Ari gini aja, ya. Ari Hashim. Satu kali saya ceramahlah di Batam. Orang panggil Arazi. Saya mah Arazi bingung, yang manggil banyak orang. Tahu-tahu ada satu orang di pojok bagian kanan, dia manggil saya pakai nama kecil, yang nama itu selama saya tinggal di Jakarta sudah 15 tahun nggak ada manggil nama itu. Ketika ada manggil begitu langsung, siapa orang ini? Langsung kita ambil tangannya, kita tarik, kamu sini, kamu temanku. Tapi saya lihat mukanya udah beda sama yang dulu. Dulu kurus kering, sekarang udah sukses. Wajahnya cakep lah. Tapi kita agak ragu juga sih aslinya. Ini temanku yang dulu tuh bukan. Apa kita sok tahu juga, sok kenal sama dia? Bayangkan, itu baru seorang hamba yang hina ini dipanggil nama kecilnya. Tapi ente kalau manggil Arya ini nggak jawab. Karena suaranya udah ketahuan. Dipanggil seorang hamba yang hina ini dengan nama kecilnya, itu langsung dia noleh. Gimana kalau Allah dipanggil dengan nama kerahasiaannya yang hanya diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW di padang mahsyar. Jadi wahyu yang diturunkan ke Nabi ada yang disebut al-wahyu atau at-tanzil al-mahsyari. Jadi ada Quran, itu ada Quran Madani, Quran Makki, turun di Mekah, turun di Madinah. Ini ada wahyu al-mahsyari, turunnya di padang mahsyar. Sallallahu alaihi, apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ternyata Nabi sujud, Pak. Terlihat oleh para umatnya yang kenal beliau di padang mahsyar, yang sudah kenal beliau sebelum meninggal, itu mereka ikut sujud bersama Nabi Muhammad SAW. Dan semua mereka dapat nama Muhammad. Jadi semua antum ini dapat nama apa? Muhammad. Tapi yang dapat wahyu tadi cuma Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mengatakan irfa' ra'saka ya Muhammad, Nabi angkat kepalanya, dan semua orang yang sujud di belakang beliau merasa dirinya Muhammad angkat kepala juga. Tapi yang dapat izin siapa? Nabi Muhammad. Kata Allah, isfa' tusyaffa. Kamu dapat izin memberi syafaat karena engkau tusyaffa, dikuatkan dengan syafaat yang agung. Maka Nabi mulai bantu dari Nabi Adam. Bayangin, Nabi Adam dibantu Nabi. Sekelas Nabi Adam minta syafaat Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, karena aku makan buah larangan yang ente sebut buah khuldi, itu mereka sekarang sengsara tuh. Kata Nabi Nuh, ya Allah, dulu aku pernah berdoa mencelakakan umatku. Kata Nabi Yunus, ya Allah, dulu aku kabur dari umatku. Kata Nabi Musa, ya Allah, dulu aku pernah pukul orang dan dia mati dan aku tidak dikisos. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku dulu pernah berbohong 3 kali. Kalau ini udah berapa kali bohong? Sering? Wahai para pembohong. Nabi Ibrahim bohong bukan bohong dosa, dia bohong darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau darurat boleh yang haram.
Karena darurat, belum mau menyelamatkan rumah tangganya, maka beliau berbohong. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat, tapi belum merasa berdosa. Kenapa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Walaupun itu masih boleh untuk kategori orang-orang yang awam, bagi para aulia, para nabi itu dosa. Bagi kita ada hajat sholawat, itu hasanat. Bagi para wali itu dosa. Kenapa? Dia sholawat tidak pada tempatnya. Dia minta hal yang remeh dengan nyebut nama yang besar. Urusan utang nyebut nama Nabi, nggak level. Utang kerja bayar. Tanggung jawab jangan salahkan Rasulullah. Tapi betul tadi munsyid kita baca syair, talama ashku gharami, gitu ya. Nabi memang tempat curhat ya. Tapi curhatnya jangan kayak onta yang dicurhatin urusan perut. Curhatnya urusan yang lebih besar, keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang makan Allah, sebagai penutup. Sebagai penutup, ayatnya menyebutkan apa? Inna ma'al usri yusra. Terus, fa inna ma'al, terus, ya, itu ayat sering ditulis di belakang mobil, benar nggak? Kenapa ditulis belakang mobil? Kenapa nggak ditulis di depan ente? Kasih tahu sama orang-orang yang naruh di belakang mobil, itu suul adab. Taruh di depan kita. Itu ayat bukan untuk orang lain, untuk kita. Ente jangan sok nyeramain orang, biar ustadz aja yang nyeramain orang. Kenapa istri-istri ini nggak mau diceramain suaminya? Karena suaminya bukan ustadz. Ini rahasia ustadznya. Bini aja belum tentu mau diceramain sama dia. Serius. Makanya suaminya harus kadang pasang posisi, ini posisi lagi suami, posisi lagi guru. Kalau jadi guru, bininya pasti dengerin. Ini posisi lagi suami istri, terus lakinya bilang, aneh ini kiai, nggak bisa gitu, Pak. Apalagi ente nggak kiai, itu ceramain bini. Kapan dapat ijazah ceramahnya ya kan? LC bukan, lulusan apa paling? Lulusan Cipete. Inna ma'al usri yusra. Nah ini saya nggak mau bahas, nanti aja bahasnya. Tapi yang nulis itu di belakang mobil, pindahkan ke depan. Itu bukan untuk orang lain, itu untuk kita. Kalau ente mau dengar, ya kalau enggak juga kita nggak maksa kok ya. Ya jangan, apalagi yang naruh di dashboard apa namanya bagian belakang itu, ya, yang belakang mobil dia taruh di situ. Katanya pengen soleh. Dia lupa ketika dia naik mobil kakinya lebih tinggi dari ayat yang dia tulis itu. Pengen soleh tapi konyol. Soleh itu yang cerdas, jangan soleh yang konyol. Akhir ayatnya berkata tadi, fa'idha faraghtas fansab wa ila rabbika, jika engkau selesai satu urusan, jangan ditunda-tunda. Itulah gerak Sayyidina Muhammad. Jadi ayat itu menyebutkan manajemen waktu Sayyidina Muhammad, manajemen sukses Nabi Muhammad. Mau sukses hidup, jangan tunda-tunda ada kerjaan. Ya, fa idza faraghta fansab. Selesai, masuk lagi yang baru. Jangan pernah benar-benar istirahat kecuali mati. Ya, kata guru kami dulu, Ar-Razi, kamu mati kalau kamu meninggalkan tugas-tugasmu. Tugas kita sebagai suami, sebagai anak, sebagai guru, sebagai orang yang menafkahi, sebagai rakyat, sebagai pejabat, sebagai apapun itu, ambil bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk ego kita sendiri. Coba mulai pikirkan hari ini, mau jadi pewaris Nabi Muhammad walaupun bukan ulama, mau ente jadi pewaris Nabi tapi nggak ahli baca kitab, mau? Mulailah pikirkan satu orang umat, pikirkan keselamatan dia, carikan keselamatan dia, walaupun satu orang saja di luar diri kita, tapi dia bukan keluarga, dia bukan kawan, dia orang yang di luar garis kita. Itu sebabnya imam yang adil itu langsung ditaruh jadi wali nomor 1 dari 7 jenis wali yang Allah selamatkan di akhirat. Kenapa? Wali itu dengan ahli ibadah bedanya beda jauh.
ahli ibadah sholat untuk dirinya sendiri, sholawat untuk dirinya sendiri. Kalau pejabat, kalau pemimpin dia punya jabatan, kesempatan dia berkhidmat. Walaupun nggak pintar baca kitab nggak apa-apa, kan dia zaman Nabi juga nggak ada sekolah baca kitab. Orang dulu baca kitab tuh hafalan. Mau mewarisi itu? Mau mewarisi itu, mulailah pikirkan keselamatan orang di luar kita, dunia dan akhirat. Maka kepada orang yang punya jabatan, punya amanah, coba terima amanahnya dengan satu syarat. Karena aku cinta umat Nabi Muhammad SAW, aku ingin selamatkan umat Nabi Muhammad SAW, aku ingin jaga kesejahteraan umat Nabi Muhammad SAW. Ini presiden kita kalau dia adil nih, itu lebih tinggi makomnya daripada ketua MUI Poris. Lebih tinggi dari kiai-kiai. Kenapa? Kalau kiai, dia hanya untuk murid-muridnya. Kalau presiden, pemimpin, sama kiai-kiai itu dia pikirkan. Betul nggak? Kalau pemimpinnya nggak berhasil jaga keamanan negeri, kiai bisa ngajar nggak? Ente bisa bikin maulid nggak hari ini? Nggak bisa. Makanya para pemimpin, orang-orang yang punya jabatan ini, taruhannya surga neraka emang. Salah jalan dikit neraka, betul jalannya langsung maharnya surga. Ya kita lihat kemarin, yang di demo DPR, betul nggak? Tapi yang korban rakyat dan polisi. Polisi itu rakyat juga nggak? Tentara rakyat juga nggak? Mereka jaga tapi nggak boleh balas. Ditonjok tapi nggak boleh balas. Seru nggak tuh? Aneh nggak mau aneh jadi polisi kalau begitu. Tapi mereka udah takdir jadi polisi gimana ya? Betul nggak? Ente perhatiin nggak itu? Ketika ditangkap di lapangan, ketika terjadi provokator, yang ketangkap sebagian dari intel-intel kakak tertuanya. Betul nggak? Tapi ketika ada pemberitahuan berita yang mau dibenahi, Polri-nya bukan TNI-nya. Itu ujian berat tuh bagi mereka berdua itu. Ya, kita berharap TNI Polri ikut maulid, hatinya Allah satukan. Amin, amin rabbal alamin. Ya, Rasulullah SAW hidup, beliau tidak pernah ada namanya kata rehat. Beliau hidup tidak hanya sebagai panglima, tidak hanya sebagai imam, tidak hanya sebagai muallim, guru. Beliau hidup dengan semua profesi kebaikan yang ada. Maka apapun profesi kita, coba niatkan hari ini untuk menyelamatkan satu orang di luar kita. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin nu'um atau ni'am. Ya. Engkau berhasil menyelamatkan satu orang dapat hidayah, itu lebih baik daripada Ferrari. Itu himar merah. Himar merah itu di zaman Nabi harganya seperti Ferrari hari ini. Ferrari berapa harganya, Pak? Ada yang tahu? Ini cuma ngeliat doang di pameran sama di YouTube. Berapa harganya? 5M? Kurang. Itu Ferrari bekas kali itu ya. Berapa harga Ferrari? Kakak bos? 12. Itu punya Sahron itu. Mohon maaf ya. Semoga semua Allah berikan nur warisan Nabi Muhammad SAW. Ambil satu sifat Nabi, dijamin masuk surga. Ambil satu sifat Nabi, dijamin masuk surga. Perempuan PSK ngambil satu sifat Nabi, diampuni Allah Ta'ala. Pembunuh 100 orang ambil satu sifat Nabi, itu taubat, langsung masuk surga, Allah ampuni. Ya, semoga yang hadir malam ini bisa mengambil sifat Nabi, nama Nabi lebih banyak. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Sami', ya Mujib, ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui rahasia kami, yang maha mengetahui apa yang kami lakukan dalam kesendirian, yang maha mengetahui semua aib-aib kami, yang maha mengetahui semua yang kami lakukan sedangkan makhluk tidak tahu apapun yang kami lakukan. Ya Allah ya Alim ya Alim, jika itu baik tambahkan ya Allah, jika itu taat jadikan kami tulus dan ikhlas ya Allah. Tapi jika itu amal buruk, jika itu maksiat yang kami sembunyikan, jika itu aib yang kami poles-poles ya Allah, mulai detik ini siang ini ya Allah, tahhir qulubana, tahhir anfusana,
Mohon bersihkan diri kami, bersihkan diri kami dari semua aib-aib itu, bersihkan kalbu kami dari kata-kata kotor, bersihkan lisan kami dari hujat-hujatan, bersihkan pandangan kami dari pandangan menghina dan merendahkan, bersihkan telinga kami dari kesukaan mendengarkan aib saudara kami. Ya Allah, bersihkan dada kami ya Allah dari kegelapan, dari kesempitan. Jadikan dada kami lapang sebagaimana Engkau telah lapangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dada Engkau, hai Muhammad kekasihku? Ya Allah, saksikan. Fashhad ya Allah, fashhad ya Allah, saksikan ya Allah. Inna nahnu nuhibbu Sayyidina Muhammad. Kami cinta Nabi Muhammad, kami cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Tapi cinta kami ya Allah mungkin salah cara mencinta. Kami salah mengekspresikan cinta. Ampunkan kesalahan kebodohan kami ya Allah. Ampunkan semua pemimpin yang zalim ya Allah. Ampunkan semua rakyat yang tidak tahu diri ya Allah. Ampunkan semua ulama yang menyebarkan kata-kata kotor ya Allah. Jadikan semuanya lebur dalam nur Engkau ya Allah. Jadikan pemimpin yang tadi zalim menjadi adil ya Allah. Jadikan semua orang yang di bawahnya, orang yang membantunya adalah orang-orang yang berkhidmat untuk umat-Mu ya Allah. Jadikan rakyat ini menjadi ibadun min ibadika ya Allah, hamba-hamba yang pantas Engkau jamin daripada siksa-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, inna nas'aluka ya Allah asyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, karena lemahnya diri kami, karena jahilnya keilmuan kami tidak tahu cara mengenal Engkau ya Allah, sehingga kami tidak tahu bagaimana syahdunya merindukan Engkau ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana indahnya merindukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami masih bertengkar sunnah bid'ah, maulid boleh tidak boleh ya Allah. Ampunkan jika kalam kami menyakiti kawan-kawan saudara kami ya Allah yang berbeda faham ya Allah. Kumpulkan kami ala qalbin wahidin, satu qalbu, yaitu cinta kepada Engkau, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub. Terakhir ya Allah, kami bermohon pada siang ini, wahai yang membolak-balik hati, wahai yang membolak-balik pendirian dan pandangan, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Mohon ya Allah, jika hati ini hendak Engkau ubah, jangan ubah dia menjadi sesat ya Allah. Jangan Engkau ubah dia menjadi pemaksiat ya Allah. Jangan Engkau ubah kalbu ini dari taat menjadi durhaka ya Allah. Tapi ubahlah jika pagi ini, siang ini, hati kami sudah taat, hati kami sudah cinta Rasulullah. Ubahlah ia menjadi lebih cinta, lebih rindu kepada Engkau, kepada Rasul Engkau, menjadi lebih taat kepada Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan tawaffana muslimin. Mohon ya Allah, mohon ya Allah, jika Engkau hendak cabut dan pisahkan nyawa dari badan ini, jangan pernah Engkau pisahkan ya Allah, kecuali kami mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, sehingga mudah lisan kami mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Nabi-Mu mengatakan innalil maut sakarat, kematian ada sakaratnya, kematian ada sakaratnya, kematian ada fitnah kekacauannya, kemabukannya. Mohon ya Allah, dalam saat mabuk mati itu, tetapkan, kembalikan kesadaran kami kepada Engkau dan Rasul Engkau ya Allah, sehingga nama Engkau, nama Rasul-Mu masih mengalir di kalbu kami, masih terlafazkan di lisan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang dengan radiyah, mardiyah, penuh ridha, dan Engkau pun meridai. Amin ya rabbal alamin. Rabbana rabbana ya rabbana ya sami'ad du'a, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ishfa' lana bi jahil mustafa walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.